Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semangat untuk belajar matematika ya. Sekarang kita melanjutkan bagian yang ketiga, yaitu cara menggambar grafik. Masih di bab persamaan kuadrat. Nah, yang pertama itu kalian harus menentukan titik potong grafik pada sumbu X tersebut. Caranya gimana? Kalian bisa menggunakan rumus ABC. Nah, nanti kan awalnya kan kalian mencari diskriminannya dulu ya. Nah, itu nanti diingat-ingat, kalau D-nya itu lebih dari 0, berarti dia memotong di sumbu X di 2 titik. Sedangkan kalau D-nya sama dengan 0, dia hanya memotong 1 titik di sumbu X. Itu 1 titik ya. Kalau D-nya kurang dari 0, dia tidak memotong di sumbu X. Berarti nanti dia akan ngambang. Lanjut. Terus yang kedua itu kalian harus menentukan titik potong grafik pada sumbu Y. Gimana caranya? Nah, grafik akan memotong sumbu Y jika X-nya itu sama dengan 0. Maka X-nya kita rubah 0 semua ya. Berarti A kali 0 kuadrat ditambah B kali 0 ditambah C sama dengan Y. Sehingga C-nya itu sama dengan Y, ya kan? Berarti 0, Y. Terus kita menentukan sumbu simetrinya. Sumbu simetri itu kalau seperti kayak misal kayak ada persegi panjang, sumbu simetrinya berarti yang mana? Ketika dilipat itu pas bagian tengah-tengahnya. Nah, ini menggunakan rumus X sama dengan min B per 2A. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan titik puncaknya? Nah, ini X, Y sama dengan min B per 2A, min D per 4A. Nah, di sini tuh ada dua kemungkinan titik puncak suatu grafik fungsi kuadrat. Nah, bila A-nya itu lebih dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Nah, sedangkan kalau A-nya itu kurang dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Nah, ini gambaran umum dari grafik fungsi kuadrat kalau dilihat dari nilai yang A-nya tadi sama D-nya, diskriminannya. Nah, pertama, kalau diskriminannya itu lebih dari 0, berarti dia akan memotong di berapa titik? Di 2 titik sumbu X kan? Nah, sekarang kalau A-nya itu lebih dari 0, berarti terbuka ke atas. Gambarnya gimana? Nah, ini dia memotong sumbu X di 2 titik kan? Nah, lihat kalian sumbu X-nya ada 2 titik kan? Terus kalau D-nya sama dengan 0 tadi kan hanya memotong di 1 titik. Nah, kalau D-nya kurang dari 0, dia kan akan ngambang. Nah, seperti ini. Ini kalau A-nya itu lebih dari 0. Nah, itu berarti nanti grafiknya itu, kurvanya itu membuka ke atas. Nah, sedangkan kalau yang kurang dari 0 itu, nanti grafiknya akan menghadap ke bawah. Seperti ini. Perhatikan ya. Tadi kalau D-nya lebih dari 0, dia memotong di sumbu X di 2 titik. Kalau D-nya sama dengan 0, memotong sumbu X di 1 titik. Kalau D-nya kurang dari 0, dia tidak memotong sumbu X. Jadi nanti ketika kalian sudah selesai melakukan tahap-tahap pengerjaan, coba kalian cek lagi setelah jadi gambarnya. Nah, ini contoh. Gambar dari fungsi persamaan kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Ini A-nya berapa? 1. B-nya min 2. C-nya min 8. Ini. Kalian kerjakan secara berurutan seperti ini loh ya. Yang kedua, kan A-nya 1. Berarti A-nya itu lebih dari 0.
0. Kalau lebih dari 0 berarti grafiknya bagaimana? Terbuka ke atas. Nah, sekarang kita tentukan diskriminannya. D sama dengan B kuadrat min 4 AC. Kita masukkan B-nya itu min 2, berarti min 2 kuadrat min 4 dikali 1 dikali min 8. Berapa? 4 ditambah 32. Berarti sama dengan 36. Lah, kalau D-nya lebih dari 0, maka sumbu X memotong di 2 titik, ya kan? Nah, sekarang kita lihat titik potong sumbu Y-nya. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti X sama dengan X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Nah, kita cari menggunakan rumus ABC. Tinggal kita masukkan nilai ABC-nya tadi. Nah, X1-nya ketemu berapa? 4. X2-nya ketemu min 2. Maka X1, Y sama dengan X1-nya tadi berapa? 4. Y-nya yang atas tadi berapa? 0. Nah, sedangkan X2 min Y sama dengan min 2,0. Nah, sekarang lanjut kita cari titik potong sumbu X. Maaf ya nak ya, ini Bu kebalik, seharusnya ini tuh titik potong sumbu X yang nomor 4. Yang nomor 5 itu baru titik potong sumbu Y. Nah, ini karena X-nya sama dengan 0, tadi kan sudah Ibu jabarkan, berarti langsung 0, C. Berarti sama dengan 0, min 8. C-nya tadi min 8 kan? Waktu kalian menentukan di awal tadi loh. Sekarang kita cari sumbu simetrinya. Nah, yaitu dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Nah, kita masukkan B-nya tadi kan min 2. Ya udah, berarti min 2 per 2 kali 1. 2 per 2 sama dengan 1. Berarti nanti dia sumbu simetrinya X sama dengan 1. Lalu kita cari titik puncak. Titik puncak tadi kan rumusnya X, Y sama dengan min B per 2A, min D per 4A. Nah, kita tinggal masukkan tadi yang sudah kita tentukan ABC-nya. Berarti min 2 per 2 kali 1, min 36 per 4 kali 1. Berarti menjadi, nah ini 1, min 9. Berarti nanti titik puncaknya berapa? 1, min 9. Nah, sekarang kita mulai gambar grafiknya. Dari yang telah kita tentukan tadi yang sudah Ibu warnai biru-biru itu. Nah, itu yang kalian gambar ke grafiknya. Yang pertama, tadi kan waktu di menentukan sumbu X, dia kan memotong di 2 titik. Titik yang pertama tadi berapa? 4,0. Nah, kalian tandai. Lalu titik yang kedua berapa? Min 2,0, ya kan? Terus, sedangkan di perpotongan sumbu Y berapa? 0, min 8. Nah, sekarang kalian tentukan sumbu simetrinya. Nah, di sini tuh sumbu simetrinya X sama dengan 1, ya kan? Dia ada di garis nomor 1 lurus gitu. Itu namanya X sama dengan 1. Terus, yang terakhir kan titik puncak tadi. Nah, itu berapa titik puncaknya? 1, min 9. Sudah deh, tinggal kita hubung-hubungkan.
Jadi deh, seperti ini grafiknya. Grafik dari fungsi kuadrat berapa apa tadi? X kuadrat min 2x min 8. Gampang kan caranya? Nah, terus Ibu ingin tahu latihan pemahaman materinya, kalian kerjakan ya. Hanya satu soal. Kerjakan setahap seperti yang telah Ibu ajarkan. Yaitu kalian mencari gambar dari persamaan fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Salah. Maaf, maaf. Ibu ganti ya. Nanti tentang yang latihan pemahaman materinya soalnya Ibu WA aja ya. Ini salah. Sama kayak soal tadi berarti ini kan. Sekian dari Ibu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum